Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Lintas Karimun selanjutnya, rapat pembahasan penyesuaian tarif angkutan kota kembali ditunda. Organda menolak melakukan pembahasan sebelum Dinas Perhubungan menghadirkan perwakilan Dinas Perdagangan dan perwakilan pengusaha spare part dalam rapat tersebut. Jika Kepala Bidang Perhubungan Darat Elvi Yendra dapat menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan dan perwakilan Dinas Perdagangan serta perwakilan pengusaha suku cadang mobil yang ada di Kabupaten Karimun, tentunya rapat pembahasan tarif angkutan kota yang digelar oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun yang dipimpin oleh Kabid Perhubungan Darat Elvi Yendra dapat berjalan dengan lancar. Namun sayang, karena ia tidak dapat menghadirkan instansi yang diminta oleh Organda Kabupaten Karimun, rapat pembahasan tarif angkutan kota tersebut terpaksa kembali ditunda. Menurut Ketua Organda Kabupaten Karimun Amirullah, keberadaan instansi terkait seperti dari Dinas Perdagangan dan Pengusaha spare part tersebut sangat mereka perlukan supaya mereka juga tahu kondisi mereka saat ini. Karena hampir semua kebutuhan dan harga spare part juga mahal, sehingga rapat tersebut harus mengikut sertakan mereka juga. Kita menghadirkan dari Disperindak karena ini menyangkut masalah spare part. Spare part itu kan bukan kewenangan distrik kan? Artinya pihak dari Disperindak belum melakukan operasi pasar dengan adanya undang BUMN ini, artinya harga-harga lain harus disesuaikan juga kan? Ini secepatnya Bang ya? Ya. Itu belum jadi hari ini pengesahan tarifnya. Ya, untuk hari ini penyesuaian tarif ditunda. Berarti akan ada rapat susulan yang lebih menghadirkan nanti Disperindaknya Bang? Iya benar. Ya, Disperindak. Nah, seperti saran mereka dan keinginan dari Organda maupun PO yang ada di. Amirullah menambahkan pada dasarnya mereka tidak mempermasalahkan turunnya tarif angkutan kota tersebut. Bahkan bila perlu, tarif angkutan kota tersebut dikembalikan seperti semula, yakni Rp4.000 per penumpang. Namun karena rapat pembahasan tarif tersebut hanya diwakili oleh mereka, tanpa adanya perwakilan dari instansi terkait, seperti dari perdagangan dan perwakilan dari pengusaha spare part, pembahasan tarif angkutan tersebut sampai kapanpun tidak akan selesai. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun berharap agen kapal menurunkan tarif angkutannya. Meski SK tarif baru belum keluar, sesuai kesepakatan bersama tarif harus turun jika BBM juga turun. Dari kesepakatan bersama, tarif angkutan antar pulau turun hingga 12%. Meskipun surat keputusan Bupati Karimun Nurdin Basirun belum turun, Kepala Bidang Sungai Danau dan Laut Dinas Perhubungan Pemkab Karimun Afrian berharap pengusaha kapal antar pulau yang ada di Kabupaten Karimun dapat segera menerapkan tarif baru angkutan kapal penumpang milik mereka. Hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan bersama antara agen kapal pada Kamis lalu. Dalam kesempatan tersebut telah ditentukan tarif baru yang diberlakukan pasca turunnya harga bahan bakar minyak. Afrian menambahkan pasca turunnya harga bahan bakar minyak oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, telah terjadi kesepakatan di antara pengusaha transportasi laut dengan pemerintah, yakni adanya penurunan tarif sekitar 12% dari tarif sebelumnya. Itu kita rata-rata untuk tarif tersebut turunnya itu lebih kurang 12%. Nah, dari yang kemarin. Dari yang baru kemarin yang diturunkan. Nah. Ya. Jadi sekitar naik yang dari lama ke baru sekitar 1.000-2.000 ya. Kita turun yang lama dulu pernah 20.000 jadi 21.000. Nah, kira-kira. Jadi beda 1.000 lah dari yang lama. Berapa perusahaan kapal semua? Untuk tarif angkutan antar pulau tujuan Tanjung Balai Karimun ke Durai yang biasanya Rp105.000 per penumpang, sekarang turun di kisaran Rp98.000 per penumpang. Tanjung Batu Kundur dari Rp56.000 turun menjadi Rp54.000. Begitupun dengan tujuan Karimun Selat Belia dari Rp23.000 turun di kisaran Rp20 hingga Rp21.000 per penumpangnya. Meskipun tarif angkutan antar pulau ini mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan tarif angkutan antar pulau sebelum BBM naik, jelas tarif baru tersebut masih mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per penumpangnya. Chandra Wijaya
untuk Lintas Karimun. Informasi selanjutnya, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun mendukung sepenuhnya upaya aparat kepolisian untuk mengusut keuangan di Perusda Karimun. Diduga telah terjadi penyimpangan keuangan atas bantuan modal dari pemerintah. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, perusahaan daerah Kabupaten Karimun masih belum maksimal dalam menghasilkan pendapatan untuk daerah. Ironisnya, meski pemerintah Kabupaten Karimun pernah menyuntikkan dana segar 1 miliar rupiah untuk tambahan modal Perusda, namun Perusda yang saat itu dipimpin oleh Usman Tono masih juga tidak maksimal dalam menggenjot pendapatan daerah. Bahkan dana 1 miliar rupiah yang pernah dikucurkan tersebut hingga saat ini tidak diketahui kejelasannya. Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, Sulfanov Putra, mengatakan dirinya mendukung sepenuhnya upaya aparat kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepulauan Riau yang melakukan penyelidikan terkait penggunaan anggaran dana di Perusda Karimun tersebut. Karena sejak 2010 semasa dipimpin Usman Tono hingga digantikan oleh Muhammad Hasbi, anggaran di perusahaan daerah tersebut masih belum jelas pertanggungjawabannya. Tak mau harus akui kenapa? Realita ya. Sampai dengan masa akhir daripada Perusda itu kan dirutnya kan ini, bukan dirut yang terpilih kemarin. Sebelum-sebelumnya kan sampai terjudullah PLT-nya, dirutnya PLT dirut, kemudian tunjuk pula lagi sekarang. Alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan Perusda yang baru. Ya, kalau seandainya dirut kemarin itu bisa mempertanggungjawabkan permasalahan ini, bertanggung jawablah demi kebaikan kita. Bang, penyimpangan yang seperti apa yang dimaksud tadi, Bang? Ya, kita tidak tahu, itu kan proses hukum sedang berlanjut, sedang berlangsung. Ya kan? Itu kan yang bisa menetapkan penyimpangan itu apa-apa aja kan dari pihak Polda. Silahkan Polda menyelidiki masalah ini supaya masyarakat bisa diberikan jawaban. Ya kan? Karena apa? Kita kan tahu sendiri sekarang nih. Perusda di awal-awal 2000 pemilihan kemarin berapa tuh? Kalau nggak salah saya itu 2009 ya. 2009. Nah, sampai dengan tahun 2014 kan tidak habis kan masa di Perusda pada saat itu. Kita kan tahu sendiri. Nah, berarti kan kalau tidak habis kan pasti ada pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ini belum ada, Pak? Belum ada, kami belum ada diberikan jawaban. Tak tahu ya, saya bukan komisi saya, mungkin di komisi 2 ya. Karena kan Perusda kan di bawah naungan komisi 2. Tapi yang jelas kami dari komisi 1 mendukung penuh sepenuhnya kepada pihak penegak hukum. Sulfanov Putra menambahkan dengan adanya penyelidikan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ini, setidaknya tanda tanya besar berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran yang ada di Perusda Karimun ini dapat diketahui, sehingga jika terjadi penyimpangan terhadap anggaran dana di Perusda tersebut, dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun. Dalam kunjungan kerja nanti, salah satu agenda acaranya membicarakan wacana pembangunan jembatan penghubung antara Johor, Karimun, Riau. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun pada 6 Februari mendatang. Selama di Kabupaten Karimun, Wapres Yusuf Kala akan meninjau pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Pelabuhan Malarko, Bandara Saibati, dan wacana pembangunan konektivitas antar pulau. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Karimun Muhammad Yosli mengatakan, dari Batam nantinya Wapres Yusuf Kala akan menggunakan heli dan mendarat di helipad PT Saipem. Sekretaris Wakil Presiden untuk tertib acara yang akan dilakukan di Kabupaten Karimun ini nanti. Beliau direncanakan nanti dari Batam tiba menghadiri acara di Batam dan diperkirakan ke Karimun ini mempergunakan helikopter nanti. Kita sudah siapkan segala sesuatu, nanti kita akan melakukan lagi beberapa kegiatan agenda yang beliau lakukan di sini. Antara lain itu prosesi adat dan permulaan pekerjaan dari beberapa proyek-proyek di Kabupaten Karimun ini yang terpusat di PT Saipem Indonesian Branch Kabupaten Karimun.
Wapres nanti langsung menuju ke sana, Bang ya? Ya diperkirakan karena di sana ada helipad. Kita kan di sana langsung itu kita akan menunggu di sana. Termasuk penyambutan beliau Bang ya? Dan di sana nanti. Muhammad Yasli menambahkan, untuk mematangkan jadwal kedatangan Wakil Presiden Yusuf Kala tersebut, pada tanggal 30 Januari ini Pemkab Karimun melakukan pembahasan kembali dengan Kementerian Sekretariat Republik Indonesia dan Sekretariat Wakil Presiden. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Suryo Respationo bersama Bupati Karimun Nurdin Basirun mengukuhkan Persatuan Pedagang Bakso dan Jamu Kabupaten Karimun. Pada pengukuhan ini juga dilakukan pegelaran kesenian Jawa Wayang Kulit. Ketua Pelaksana Taufik Rahman mengatakan, pedagang bakso dan jamu sepulau Karimun sekitar 400-an orang pedagang. Ia berharap dengan adanya paguyuban pedagang bakso dan jamu di Kabupaten Karimun, kedepannya ada kesamaan visi dan saling dapat tolong-menolong antar sesama pedagang, sehingga pedagang bakso dan jamu ke depan semakin kompak. Sekitar 400 yang sudah akan mendekat. Apa yang akan itu yang di Pulau Karimun aja apa yang masuk yang di Karimun ini saja? Oh, yang di seluruh Pulau Karimun. Oh, seluruh Karimun. Ya, 400 sekitar 400 informasi terakhir penjual bakso dan jamu itu. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun mereka tidak tergabung sebagai penjual bakso atau jamu, mungkin dari individu mungkin ingin menjadi warga. Pengukuhan paguyuban pedagang bakso dan jamu ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Suryo Respationo, Bupati Karimun Nurdin Basirun, dan Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq yang diberikan kepada Ketua Paguyuban Ferry Budiaji, serta Wakil Paguyuban dan Sekretaris Paguyuban. Dalam pengukuhan paguyuban pedagang bakso dan jamu ini juga dilakukan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Bupati Karimun Nurdin Basirun Sabtu lalu mengukuhkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Karimun untuk 5 tahun ke depan. Bupati berharap agar para perawat di Karimun dapat bekerja dengan profesional. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Karimun Sabtu lalu resmi dikukuhkan oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun. Untuk periode 2015-2020, Persatuan Perawat Nasional Kabupaten Karimun dipimpin oleh Maslan. Dalam sambutannya, Bupati Karimun mengatakan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tugas perawat sangat berat. Namun ia yakin, dengan tekad yang ikhlas, para perawat tetap menjalankan tugasnya dengan profesional dalam menangani pasien yang berobat. Ia juga berharap para perawat ini dapat terus meningkatkan profesionalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bupati, selain obat yang bekerja sebagaimana mestinya, kesembuhan pasien juga didorong oleh keramahan perawat dalam menangani pasien. Perawat ini selalu sekali menghadapi bermacam dinamika masyarakat. Apalagi sekarang paradigma yang kadang-kadang pun betul, ya, jadi salah, apalagi kalau itu salah. Tapi ini semua tadi Pak Alki menyampaikan tadi malam, ya, kerja berat ini kalau kita hanya ikhlas mengharap ridho dari Allah SWT. Sementara itu, ketua yang baru saja dilantik mengatakan, dengan terbentuknya kepengurusan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Karimun ini, baik perawat yang bertugas di rumah sakit pemerintah, swasta, dan perawat yang bertugas di hinterland dapat terjalin komunikasi dengan baik dan kompak di bawah satu wakda, yakni Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Karimun. Semuanya satu sama yang lain itu. Mudah-mudahan tahap awal itu, yang pertama kita tertib administrasi tentang keperawatan itu sendiri, mengurus tentang seperti surat tanda register perawat, dan itu bisa berkomunikasi yang baik antara perawat di pulau yang di kota, sehingga kita tidak ada tembok pemisah. Kita hanya satu nama wadah di bawah PPNI. Kita ini kan tersebar di pulau-pulau.
Pak, saat ini ada berapa keanggotaan kita? Anggotaan kita lebih kurang 400 orang. 400 orang itu tersebar di rumah sakit swasta dan pemerintah, Pak? Ada negeri, mulai dari RSUD, RSBT, dan di pulau swasta, negeri, Tanjung Batu, Moro, Durai, semua ada. Maslan menambahkan untuk se-Kabupaten Karimun, saat ini ada sekitar 400-an perawat yang tersebar di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah dan swasta. Pemirsa, akhir-akhir ini sebagian kaum laki-laki memiliki profesi baru. Seperti apa profesi tersebut? Tetaplah bersama kami, Lintas Karimun akan segera kembali.